Nah, jadi di sini kita akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Terlebih dahulu, apa sih itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan organ eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Nah, di sini ada contohnya genitalia eksternal. Terlebih dahulu, apa sih itu genitalia eksternal? Genitalia eksternal adalah organ alat kelamin yang tampak dari luar. Bagian-bagiannya yaitu ada namanya mons pubis, klitoris, uretra, yang ini uretra, kemudian vagina, bagian luarnya ini labia mayor, bagian dalamnya labia minor, kemudian anus. Nah, jarak antara vagina dan anus ini namanya perineum. Bagian ini namanya perineum. Nah, di genitalia eksternal ini terdapat juga dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Nah, kelenjar Bartholin ini terletak di mana sih? Yaitu di sisi vagina. Nah, di sisi vagina ini. Terus fungsinya yaitu untuk melumasi vagina. Kemudian yaitu kelenjar Skin. Kelenjar Skin terletak di sisi uretra. Sisi uretra ini. Nah, fungsinya adalah untuk menghasilkan selaput lendir. Kemudian kita lanjut ke genitalia internal. Nah, genitalia internal adalah organ alat kelamin yang tampak dari dalam, artinya berada di dalam. Nah, bagian-bagiannya yaitu yang ini namanya ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus menjadi tempat perkembangannya sebelum siap dibuang. Lalu bagian yang kedua yaitu ada namanya tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi, dan berfungsi juga sebagai tempat pertemuannya sel telur dan sel sperma saat proses pembuahan. Kemudian di sini ada namanya uterus atau rahim. Nah, fungsinya yang ini untuk memelihara sel telur yang telah dibuahi dan berkembang menjadi janin. Nah, kemudian menahannya sampai bayi cukup dewasa, untuk dilahirkan. Nah, kemudian di sini ada namanya lapisan endometrium. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lanjut ke bagian ini namanya serviks. Nah, serviks ini berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Nah, lendir ini berfungsi membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Kemudian di sini ada namanya vagina. Bagian yang ini namanya vagina. Kita lanjut ke bagian genitalia internal panggul, yaitu terdiri dari bagian fungsional, bagian keras, dan bagian lunak. Bagian kerasnya yaitu terdiri dari tulang dan sendi atau artikulasio. Sedangkan bagian lunaknya yaitu terdiri dari otot, jaringan, dan ligamen. Bagian fungsional yaitu terdiri dari pelvis mayor dan pelvis minor. Lanjut ke bagian pelvis. Pelvis dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor atau juga bisa disebut dengan false pelvis terletak di atas linea terminalis. Nah, bagian ini fungsinya yaitu untuk menyokong organ abdomen. Kemudian kita lanjut ke pelvis minor. Pelvis minor atau bisa disebut juga dengan true pelvis berada di bawah linea terminalis. Fungsinya yaitu untuk menyokong organ reproduksi. Kita lanjut ke bagian panggul. Secara garis besar, panggul dibagi menjadi 4 tulang, yaitu 2 tulang koksai, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang koksigius. Kemudian koksai ini dibagi juga beberapa bagian, yaitu ilium, ischium, dan pubis.
Kemudian ilium ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu di sini crista iliaca, yang tebal ini spina iliaca, kemudian yang ini spina iliaca anterior superior, bagian belakangnya spina iliaca anterior inferior, kemudian bagian sini spina iliaca posterior superior, kemudian bagian belakang ini spina iliaca posterior inferior. Kemudian kita ke bagian ischium. Dan bagiannya ini tuber ischiadicum, lalu bagian yang menonjol di belakang ini spina ischiadicum, kemudian yang ada ini foramen obturatorium, kemudian yang ini namanya acetabulum. Kemudian kita lanjut ke bagian pubis. Ya, nah, yang bawah ini namanya ramus inferior osis pubis, bagian atasnya ramus inferior osis pubis. Kemudian yang membentuk segitiga ini namanya arcus pubis. Kita lanjut ke bagian os sacrum, yaitu terdiri dari bagian yang menonjol ini namanya promontorium. Kemudian yang berlubang-lubang ini namanya foramen sacralis anterior. Kemudian bagian ini namanya crista sacralis anterior. Kita lanjut ke bagian os coccygeus, yaitu terdiri dari 2 sampai 5 ruas tulang yang menyatu. Kita lanjut ke bagian sendi atau articulatio, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 articulatio sacroiliaca, yaitu yang menghubungkan antara tulang sakrum dan tulang ilium. Kemudian articulatio sacrococcygeus, yaitu yang menghubungkan antara tulang sakrum dan tulang coccygeus. Kemudian di sini ada namanya articulatio symphysis pubis, yaitu yang menghubungkan antara kedua pubis kiri dan pubis kanan. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian ligamen. Di sini ada namanya ligamen iliolumbal. Nah, yang ini ligamen iliolumbal yang menghubungkan antara tulang ilium dan lumbal kelima. Kemudian di sini ada namanya ligamentum inguinal, terletak di permukaan ujung spina iliaca ke ramus superior. Kemudian di sini ada namanya ligamentum sacroiliaca. Nah, yang ini berada di permukaan sakrum ke tulang ilium. Nah, yang ini. Kemudian di sini ada namanya ligamentum sacrotuberosum. Nah, berada di permukaan sakrum ke tulang tuber ischiadica. Nah, yang ini. Kemudian di sini ada namanya ligamentum sacrospinosum, terletak di ujung sakrum ke spina ischiadicum. Kemudian di sini ada namanya ligamentum sacrococcygeus. Nah, terletak di permukaan sakrum dan tulang dan coccygeus. Kemudian di sini ada namanya ligamentum pubisum, terletak di depan tulang coxae kiri dan kanan. Kita lanjut ke bagian otot atau muskulus. Bagian-bagiannya yaitu bagian yang ini namanya musculus levator ani. Lalu bagian yang ini namanya musculus gluteus maximus. Lalu bagian di sisi vagina ini namanya musculus bulbosponiosus. Lalu yang ini namanya musculus ischiocavernosus. Lalu bagian yang ini namanya musculus transversus perineal superficialis. Terus di atasnya yang ini namanya musculus transversus perineal superficialis et profundus. Lalu bagian yang ini namanya musculus gracilis. Nah, bagian ini namanya tuber ischiadicum. Lalu bagian di sisi anus ini namanya musculus sphincter ani externus. Kita lanjut ke macam-macam bentuk panggul, yaitu terdiri dari genekoid, android,
antropoid, dan platiploid. Nah, bentuk panggul ginekoid ini hampir mirip seperti lingkaran. Nah, bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Kemudian bentuk panggul ginekoid ini, spina ischiadicumnya ini datar dan tidak menonjol. Kemudian arkus pubisnya ini membulat. Kemudian bentuk panggul android. Nah, bentuk panggul android ini hampir mirip seperti segitiga. Kemudian sakrumnya ini cenderung datar dan spina ischiadicumnya ini lebih menonjol. Lalu 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kalau pada wanita, bentuk panggul seperti ini akan mempersulit jalannya persalinan. Kemudian kita lanjut ke bentuk panggul antropoid. Nah, bentuk panggul antropoid ini hampir mirip seperti segitiga. Diameter transversal terbesarnya yaitu berada di posterior dekat sakrum. Kemudian spina ischiadicanya ini itu tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan pada kalangan pria. Kalau pada wanita, bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh lebih besar atau lebih tinggi. Kemudian kita lanjut ke bentuk panggul platiploid. Nah, bentuk panggul platiploid ini mirip seperti oval. Nah, lalu diameter transversalnya ini lebih besar daripada diameter anterior posteriornya. Nah, bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan baik pada kalangan wanita maupun pada pria. Kemudian kita lanjut ke pengukuran panggul atau pemeriksaan panggul luar, yaitu tujuannya untuk menilai keadaan panggul, apakah ada terjadi kelainan atau keadaan yang memperhambat jalannya persalinan. Terdapat beberapa pengukuran, yaitu distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata externa, dan ukuran lingkar panggul. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu distansia spinarum. Caranya yaitu jari telunjuk berada di ujung jangka panggul, yaitu dari spina iliaca anterior superior kiri dan kanan. Jarak normalnya yaitu 23 sampai 26 cm. Kemudian kita lanjut ke pengukuran distansia cristarum, yaitu dari crista iliaca kiri dan crista iliaca kanan. Yaitu yang ini. Jarak normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Kemudian kita lanjut ke conjugata externa, yaitu dari simfisis pubis ke lumbal kelima, yaitu jarak seperti ini. Jarak normalnya yaitu 18 sampai 20 cm. Kita lanjut ke pengukuran lingkar panggul, yaitu menggunakan Medlin. Caranya, dari simfisis pubis melingkari panggul, kembali lagi ke simfisis pubis seperti ini. Jarak normalnya yaitu 20 sampai 90 cm. Terima kasih.